Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan mengerjakan tugas dari Bapak Hanafi, yaitu akidah akhlak. Nah, sekarang kita mau perkenalan nih. Nah, nama saya Haninitia Salam Mutia, NPM saya 245027. Dan ini teman-teman saya. Saya Alifia Fatia Dery, NPM saya 245034. Aku berapa? Saya Destiana Maratus, NPM saya 24500043. Ini dia pembahasan dari kami. Nah, di sini kelompok kita kedapatan materi tentang akidah nih. Nah, sebelumnya akidah itu apa sih, Mbak Desti? Akidah adalah keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap sesuatu tanpa keraguan sedikit pun. Udah. Nah, selanjutnya kita membahas soal fungsi akidah. Fungsi akidah itu apa, Mbak Ica? Nah, fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari secara etimologis, akidah berasal dari kata Arab akado yakidu yang berarti mengikat atau membuat perjanjian yang kuat. Nah, fungsi akidah itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan dan menegakkan suatu kewajiban yang sama-sama disepakati, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, segala sifat-sifat yang wajib baginya, serta mensucikan dari sifat-sifat yang mustahil bagi zatnya. Nah, yang kedua, menghilangkan taklid terhadap sesuatu yang telah diceritakan oleh para leluhur tentang hakikat bangsa purba, karena perbuatan seperti itu sangat dicela oleh Al-Quran. Taklid seperti ini melunturkan keyakinan dan menghapus makna keagamaan. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui bahwa kedudukan akal dalam agama Islam menempati kedudukannya tinggi di samping Al-Quran dan Surah Rasul. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan keyakinan dalam landasan yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan zaman. Nah, berikutnya kita bicara tentang poin apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Mbak Via? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia bahkan dunia. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, hanya akidah yang benar disertai amal soleh yang dapat mengantarkan seorang muslim kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Poin ketiga adalah aliran-alirannya, aliran-aliran teologi dalam Islam. Nah, kita di sini mau bawain ada berapa teori? Ada berapa aliran, guys? 1, 2, 3, 4. Ada 4 aliran. Nah, yang pertama itu aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah. Yang aliran Murji'ah ini ada 2, yaitu Murji'ah ekstrim sama Murji'ah moderat. Terus yang ketiga aliran Mu'tazilah, dan yang terakhir aliran Asy'ariyah. Nah, kita bahas satu-satu ya, guys. Yang pertama itu ada aliran Khawarij. Bisa dijelasin, Mbak Desti? Aliran Khawarij muncul karena ketidaksetujuan atau negosiasi yang dilakukan oleh Khalifah Ali untuk menyelesaikan konflik antara Khalifah Ali dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Khawarij memisahkan diri dari kelompok Khalifah Ali, percaya bahwa mereka yang terlibat dalam tahmid adalah orang berdoa dan menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Harun Nasution, kelompok Khawarij terbentuk ketika mereka menjauhkan diri dari Ali, mempertimbangkan Ali Muawiyah, Amr ibnu Al-As, Abu Musa Al-As'ari, dan lainnya yang menerima arbitrase sebagai kafir. Keyakinan ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah
ayat 44. Yang kedua ada aliran Murji'ah. Apa itu aliran Murji'ah, Mbak Ica? Aliran Murji'ah ini mempunyai sikap netral dan tidak memihak dalam konflik politik, seperti yang terjadi antara dua kelompok yang berperang karena mereka menahan diri dari membuat penilaian dalam perselisihan semacam itu. Mereka dikenal sebagai kelompok teologis yang mendukung kekhalifahan Umayyah, terutama selama masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Selanjutnya, aliran ini menekankan konsep iman, menegaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh dianggap sebagai orang kafir selama mereka masih menegaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Mereka sepakat bahwa iman adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan membenarkannya tanpa melalui perbuatan. Selain itu, aliran Murji'ah dalam perkembangannya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Murji'ah ekstrem dan Murji'ah moderat. Nah, apa sih Murji'ah ekstrem itu, Mbak Via? Yang pertama, Murji'ah ekstrem. Ekstrem apa ekstrem? Nah, yang pertama, Murji'ah ekstrem. Murji'ah ekstrem itu apa? Aliran ini seperti yang dianut oleh Al-Jami'ah berpendapat bahwa seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi secara lisan menyatakan kekufuran tidak dianggap kafir. Menurut mereka, iman dan kufur hanya berada di dalam hati, bukan di bagian tubuh atau tindakan manusia. Aliran ini juga berpandangan bahwa ibadah mahdah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah kepada Allah, melainkan hanya kepadanya sebagai bentuk pengetahuan akan keberadaannya. Nah, terus yang kedua ada Murji'ah moderat. Murji'ah moderat itu dijelasin Mbak Desti deh. Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman melibatkan pengakuan dalam hati tentang kesan Allah dan kebenaran para rasul serta apa yang mereka ajarkan. Mengucapkan dengan lisan dan melakukan rukun-rukun Islam adalah cabang dari iman. Mereka juga berpendapat bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tanpa bertobat akan diserahkan kepada kehendak Allah. Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya atau menyiksanya sesuai dosanya sebelum memasukkannya ke surga, karena mereka tidak akan kekal di neraka. Pendapat ini diakui oleh Al-Badawi. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah, bisa tolong dijelaskan Mbak Ica? Oke, aliran Mu'tazilah muncul pada masa Bani Umayyah dan terkenal di bawah pemerintahan Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun Wasil bin Atta, salah satunya tokoh utama memperkenalkan konsep manzilah bain al-manzilatain yang menyatakan bahwa orang berdosa besar berada di posisi tengah, tidak disebut mukmin atau kafir. Pandangan ini bertentangan dengan Khawarij dan Murji'ah. Mu'tazilah menekankan rasionalitas, kebebasan manusia serta dua prinsip utama, yaitu tauhid, keesaan Tuhan, dan keadilan Tuhan. Mereka juga berkontribusi dalam ilmu retorika, namun terlibat dalam peristiwa mihnah terkait kemakhlukan Al-Quran. Selanjutnya ada aliran Asy'ariyah, bisa tolong dijelaskan Mbak Via? Nah, yang terakhir ada aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah berkembang sebagai respon terhadap pemikiran teologi Islam yang muncul akibat perlindungan kekuasaan oleh penguasa Umayyah yang melegitimasi tindakan zalim mereka melalui konsep takdir. Mu'tazilah yang tekanan kehendak bebas manusia mencapai puncaknya di masa Khalifah Al-Ma'mun, namun mendapat perlawanan dari Ahmad bin Hanbal yang menolak gagasan Al-Quran sebagai makhluk. Setelah menguraikan Mu'tazilah, Imam Al-Asy'ari merumuskan ajaran Asy'ariyah sebagai jalan tengah antara Mu'tazilah dan Ahlul Hadis. Pemikiran Asy'ariyah didukung oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan mencapai puncaknya di era dinasti Saljuk. Ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah kemudian menjadi dasar teologi Aswaja dengan konsep keseimbangan antara kehendak manusia dan ketentuan Tuhan, serta hubungan antara akal dan wahyu. Kedua aliran menolak kekerasan dalam penegakan ajaran agama, lebih memilih pendekatan moderat. Itu tadi 4 aliran teologi akidah. Nah, itu tadi guys pembahasan kita soal akidah. Jadi kita tadi udah membahas tentang pengertiannya, fungsi, terus aliran-aliran, terus juga apa tadi? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ya. Jadi cukup sekian guys.
sudah selesai juga tugas kami dari Pak Hanafi. Sekian dari kami. Bila ada salah kata maupun tingkah laku kita, Iya boleh deh. tingkah laku kita yang ya gitu Nyeleneh. Mohon maaf juga bila penjelasan kami kurang tepat atau kurang jelas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tit. Nah, berikutnya ada saya mati HP ini. Tit. AMR ini maksudnya apa? Amar Abu Musa Al-Syariah. al syariah atau al asyari. Kenapa marah kali? Boleh. Hilang cah. Hilang gonku. Gila. Saya wis temu. Abu Musa Al-Asy'ari. Tit. Tit. Tiba-tiba panas. Sebagai makhluk bebas manusia mencapai puncaknya di masa Khalifah Al-Riyah dan Maturidi jadi dasar teologi aswaja.